Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali membahas tentang si Udin kaum muslimin ya. Kalau kemarin kita sudah mengangkat video pertemuan si Udin dengan Jindan ya. Dengan Jindan seorang Ba'alawi yang sudah banyak videonya beredar, video ngedabrusan kaum muslimin ya. Dan di dalam video tersebut kaum muslimin dinarasikan Harry Pras itu kepanasan melihat pertemuan antara Jindan dengan si Udin ini kaum muslimin ya. Dan kalau menurut kami ya Harry Pras bukannya kepanasan. Justru Harry Pras ini semakin mendapatkan bukti bahwa si Udin ini memang kumpulannya adalah orang-orang seperti Jindan ini yang kerjanya gedabrus ya, kerjanya menipu kaum muslimin. Dan kali ini kaum muslimin ada sebuah video di mana si Udin lagi-lagi menyebarkan subhat kaum muslimin ya tentang akidah ya, di mana si Udin ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa dan sebagainya kaum muslimin ya. Dan memang ya seperti itulah akidah dari orang-orang Asy'ariyah kaum muslimin ya. Akidahnya kacau kaum muslimin. Ketika mengatakan Al-Quran firman Allah, mereka mengatakan Al-Quran yang firman Allah itu bukan yang kita baca. Yang kita baca itu bukan firman Allah. Itu hanya ungkapan bahasa jiwanya Allah subhanahu wa ta'ala saja kaum muslimin ya. Jadi Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa kaum muslimin. Sementara kalau kita melihat Al-Quran itu yang dikatakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firman Allah, itu jelas. Ya, ada katanya, ada bahasanya. Tapi menurut Udin, itu bukan perkataan Allah, bukan bahasa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tanpa kata, tanpa suara, tanpa bahasa katanya. Tanpa huruf kaum muslimin ya. Coba kita simak dulu video dari si Udin kaum muslimin. Ucapan saya berbunyi du itu didahului dengan ucapan lain alhamdulillahi. Sebelum saya ngomong hi, saya ngomong lillah. Ada awalnya, ya nggak? Semua omongan yang terdiri dari huruf, suara, dan bahasa itu memiliki permulaan. Saya mau nanya sekarang, Allah subhanahu wa ta'ala ada permulaannya apa enggak? Enggak ada permulaannya. Dia qadim. Apa artinya qadim? Tidak bermula. Berarti kalau begitu, Allah subhanahu wa ta'ala bicara seperti kita atau enggak? Kalau kita kan ngomong ada permulaannya kan? Nih, saya ngomong ada permulaannya kan? Allah kan bukan sesuatu yang bermula. Berarti kalau Allah bicara seperti kita apa enggak? Nah, Allah tidak bicara dengan bahasa, tidak bicara dengan suara, tidak bicara dengan huruf. Sebagaimana? Allahu a'lam. Yang jelas kalau Allah dikatakan bicara dengan suara, bicara dengan huruf, bicara dengan bahasa, pada akhirnya pembicaraan Allah tidak jauh beda dengan makhluk. Sementara Allah sang Khalik berbeda dengan makhluknya. Kalam Allah tidak terdiri dari bahasa, suara, maupun rangkaian-rangkaian kata, karena semua itu ada permulaannya. Sementara Allah adalah zat yang tidak bermula. Itu satu. Jadi kalam Allah tidak terdiri, Allah tidak berbicara dengan lisan, tidak bicara dengan bahasa, tidak bicara dengan suara, tidak bicara dengan huruf. Oke, sekarang kamu pasti nanya, bagaimana itu Al-Quran, Ustaz? Al-Quran bisa turun karena Muhammad itu bagaimana? Lihat sini. Ada yang dimaksud dengan, tadi saya bilang, ada kalam yang tidak terdiri dari bahasa, suara, dan huruf. Ini disebut dengan istilah kalam nafsi. Tahu, Allah memberitahu malaikat Jibril supaya disampaikan ke Nabi Muhammad, bunyi dari Al-Fatihah itu begini, bunyi dari Al-Baqarah itu begini. Tapi Allahnya sendiri tidak melafalkan bahasa, tidak melafalkan kalam dengan huruf dan suara. Tapi Allah memberitahu Nabi Muhammad, memberitahu malaikat Jibril, ini Al-Quran bunyinya itu begini. Seperti apa itu prosesnya? Allahu a'lam, tidak ada yang tahu. Tapi kalau kamu bilang Allah melakukan pembicaraan dengan bahasa, Bismillahirrahmanirrahim, ngomong kayak gini, kayak kita, sama dengan makhluk dong kalau begitu, ya enggak? Ada awalnya. Sementara Allah tidak bermula. Jadi kalau kita sebut ada sifat kalam, yang dimaksud adalah kalam nafsi. Kalam yang berada pada zat, yang tidak terdiri dari huruf, suara, dan bahasa. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur yang ada di tangan manusia, yang diwahyukan oleh para nabi Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah kalam lafzi. Dia disebut kalam Allah karena menjadi penunjuk atas kalam nafsi. Nah kaum muslimin ya, memang ya sangat
rancu akidah orang-orang seperti si Udin ini kaum muslimin ya. Dia mengartikan Al-Qur'an itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya lafaz Al-Qur'an itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu memiliki kata, memiliki bahasa. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan suara, dengan kata, dengan bahasa. Ya, jadi Al-Qur'an itu adalah ungkapan bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dibahasa Arabkan oleh malaikat Jibril atau oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi seharusnya Al-Qur'an itu ya tidak bisa disebut sebagai kalamullah. Karena yang berkalam di Al-Qur'an itu bukan Allah. Yang berkalam di Al-Qur'an itu adalah malaikat Jibril atau Nabi Muhammad SAW. Kan seperti itu logikanya kaum muslimin. Ya. Jadi ini akidah-akidah yang rancu kaum muslimin ya. Dan coba kaum muslimin, di sini ada sebuah video dari seorang asatidz salafi, Ustadz Firanda Andirja Hafizallahu Ta'ala ya, di mana beliau menjawab secara tuntas, secara detail tentang syubhat dari orang-orang seperti si Udin ini kaum muslimin ya. Kita simak videonya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah berfirman dengan suara didengar. Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah berbicara dengan malaikat sehingga malaikat pingsan tatkala mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara. Apa maksudnya Maha berbicara? Artinya Allah berbicara ya, sejak azali sudah bisa berbicara. Berbeda dengan manusia. Manusia awalnya tidak bisa berbicara. Kemudian lama-lama bisa berbicara. Semakin orang cepat berbicara semakin hebat. Anak kecil umur 1 tahun sudah bicara semakin hebat. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam di antara mukjizatnya ya berbicara tatkala dia masih digendong oleh ibunya. Namun dia didahului dengan tidak bisa berbicara kemudian bisa berbicara. Adapun sifatul kalam, Allah bisa berbicara, itu sudah berada bersama zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ada tanpa didahului dengan tidak ada. Itu namanya azali. Ya. Itu namanya azali. Kata orang Allah itu ada sebelum kata ada itu ada ya. Dan Allah akan tetap ada meskipun kata tidak ada sudah tidak ada ya. Jangan bingung. Jadi saya ingin jelas tentang azali. Jadi berbeda dengan manusia makhluk didahului dengan tidak ada kemudian menjadi ada. Ya. Adapun Allah azali dan abadi ya. Manusia atau makhluk tidak ada yang azali, tapi mereka ada yang abadi. Seperti penghuni surga dan neraka itu abadi. Tetapi keabadian mereka tidak sama dengan keabadian Allah, karena keabadian mereka bukan lidzati, bukan karena zatnya, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Adapun azali, yang azali cuma Allah dan sifat-sifatnya, karena sifat Allah bukan makhluk. Allah azali zat dan sifatnya. Langsung. Jadi sejak Allah ada, Allah sudah bisa berbicara. Nah, jadi sifat Allah berbicara azali atau qadim. Kemudian Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik, waktu Allah sejak awal sudah azali dan sudah bisa berbicara, lalu Allah berkata, Allah menciptakan langit dan bumi dengan mengatakan kun fayakun. Faham? Baru Allah berbicara dengan topik yang lain. Topik diciptakannya langit dan bumi. Dan Allah berbicara dengan siapa saja yang Allah kehendaki, dengan topik apapun yang Allah kehendaki, kapan saja Allah kehendaki. Itulah sifat maha berbicara Allah Subhanahu wa ta'ala. Bebas, mau bicara dengan apa saja, dengan siapa saja, dengan topik apapun. Adapun Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah, mereka menyatakan Allah tidak punya sifat berbicara. Mereka menolak sifat. Allah tidak punya sifat berbicara. Dan mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara. Ini perkataan orang-orang Jahmiyah. Oleh karenanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Sunnah menukil dari ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Abdullah bin Ahmad, "Sa'altu abi rahimahullah an qaumin yaquluna lamma kallama Allah azza wa jalla Musa lam yatakallam bi sautin." Aku bertanya kepada ayahku, semoga Allah merahmatinya, tentang suatu kaum yang mereka berkata, tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara tanpa suara. Perhatikan. Jadi kaum ini berkata Allah berbicara tanpa suara. Faqala abi, maka Imam Ahmad mengatakan, bala inna rabbaka azza wa jalla takallama bi sautin.
Justru salah, yang sebenarnya Allah berbicara dengan suara. Hadhil ahaditsu narwiha kama ja'at. Ini hadis-hadis banyak sekali kami bawakan menunjukkan Allah berbicara dengan suara. Kemudian Imam Ahmad juga berkata, hadis Ibnu Mas'ud, dia sebutkan hadisnya. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, isinya, idza takallama Allah azza wa jalla sumi'a lahu sautun ka jarri silsilati ala Safwan. Tatkala Allah berbicara, maka terdengar dari Allah suara seperti suara besi yang ditarik di atas batu yang licin. Itu sangat memekikkan telinga. Sampai-sampai para malaikat pingsan tatkala mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah hanya mengatakan kajarri, seperti, tapi bukan seperti itu. Tapi maksudnya dari pekiknya, daripada besarnya, daripada melengkingnya, mirip-mirip seperti suara rantai yang ditarik di atas batu yang licin. Ini berarti ada suara. Qala Abi, kata putranya Imam Ahmad, ayahku Imam Ahmad berkata, wa hadza al-Jahmiyah tunkuruhu. Hadis seperti ini diingkari oleh Jahmiyah. Wa qala Abi, dan ayahku berkata, haula'i kuffarun yuriduna an yumawwihu 'alan nas. Mereka ini kafir, kata Imam Ahmad. Kencang juga Imam Ahmad mengatakan Jahmiyah kafir, ingin menipu manusia. Man za'ama anna Allah lam yatakallam fa huwa kafir. Barang siapa yang menyangka Allah tidak berbicara, maka dia kafir. Ala inna narwi hadhil ahadits kama ja'at. Kami meriwayatkan hadis-hadis ini sebagaimana datangnya. Jadi akidah munculnya Allah berbicara tanpa suara itu akidahnya Jahmiyah, datang belakangan. Berkata Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wafat pada tahun 620 Hijriah. Dia berkata, "Wa man za'ama anna hadzal kitaba ghairul Qur'an, wa man za'ama anna hadzal kitaba ghairul Qur'an wa annahu kalamul makhluqin wa anna al-Qur'ana ma'nan fi nafsi la yunzal wa la yuqra wa la yusma' wa la yutla." Kata dia, barang siapa yang menyangka bahwasanya Alkitab bukan Quran, Alkitab lain, Al-Quran lain. Wa annahu kalamul makhluqin, adapun kitab ini, jadi kata dia Quran itu kalamun nafsi. Jadi sebagian orang berpendapat Al-Quran itu kalamun nafsi. Adapun yang depan kita Alkitab. Alkitab lain dengan kalamun nafsi. Alkitab lain dengan apa? Al-Quran. Alkitab ini seperti kalam makhlukin, ibarat-ibarat dari Al-Quran yang merupakan kalamun nafsi. Kalau kita Ahlussunnah, ya Quran, ya kitab, ya firman Allah, tidak ada bedanya. Paham? Kita Alkitab, ya Al-Quran, ya Al-Quran adalah firman Allah. Bukan kalamun nafsi, bukan kalamul maktub, tidak, sederhana. Jadi barang siapa yang menyangka Alkitab bukan Al-Quran, dan bahwasanya Alkitab adalah perkataan makhluk, ibarat, ungkapan, entah perkataannya Jibril, entah perkataannya Muhammad, ya, entah perkataannya para nabi. Wa annal Quran ma'nan fi nafsi, dan barang siapa yang menyangka bahwasanya Al-Quran itu adalah makna yang ada dalam jiwa, bahasa jiwa, tidak diturunkan, karena yang diturunkan bukan bahasa jiwa, tapi ibaratnya. Paham? Antum enggak paham ya? Paham ya? Barang siapa menyangka Al-Quran itu tidak diturunkan, tidak dibaca, tidak didengar, tidak terdengar, dan tidak dibaca, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada bagian wala juz' wala ba'd, wala huwa suwar, wala ayat, wala huruf, wala kalimat. Ternyata Al-Quran itu sebenarnya adalah bahasa jiwa Allah, tidak bisa diturunkan, tidak dibaca, tidak didengar, tidak dilantunkan, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada juzuknya, tidak ada bagiannya, bukan surat-surat, tidak ada ayat-ayatnya, tidak ada huruf-hurufnya, tidak ada kalimat-kalimatnya. Fahuwa zindik. Ini orang zindik katanya. Yang mengatakan siapa? Al-Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wafat 620 Hijriah. Jadi para ulama membantah dengan kencang sejak dahulu tentang akidah ini, bahwasanya Allah berbicara tanpa suara. Taib, kita akan sebutkan dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara. Sebelum kita jelaskan akidahnya Asy'ariyah, nanti sambil kita bantah syubhat-syubhatnya. Taib. Dalil di antara Allah berbicara dengan suara sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam Al-Qur'an seringkali Allah mengabarkan bahwasanya Allah menyeru, memanggil hamba-hambanya. Seperti firman Allah, "Wa nadainahu min janibit turil aiman." Dan kami memanggil Musa dari sebelah kanan gunung Tur. Kami manggil Musa, wa nadainahu. Dan nida, panggilan itu pakai suara atau tidak? Pakai suara. Kalau enggak ada suara bukan namanya apa? Panggilan. Contoh, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami pun panggil Ibrahim dengan berkata, wahai Ibrahim. Ini juga nida. Pakai suara atau tidak? Pakai suara jelas.
Allah berkata, wa yauma yunadihim fayaqul. Tatkala itu Allah menyeru kepada mereka, lalu Allah berkata. Jadi menyeru berkata, aina syuraka'i alladziina kuntum tas'umun? Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kalian katakan, kalian persangkakan? Jadi firman Allah, wa yauma yunadihim, dan ingatlah di hari, di waktu Allah menyeru mereka, dalam banyak ayat, dalam surat Al-Qasas ayat 62, dalam surat Al-Qasas ayat 65, dalam surat Al-Qasas ayat 74, dalam surat Fussilat ayat 47. Demikian juga Allah berfirman, wa nadahuma rabbuhuma. Kemudian Rabb mereka yaitu Allah berkata kepada mereka berdua, kepada Adam dan Hawa, menyeru, wa nadahuma. Allah menyeru kepada Adam dan Hawa. Alam anhakuma, bukankah aku pernah melarang kalian berdua? Jadi Allah bicara sama Nabi Adam dan Hawa. Alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut, dan aku telah berkata kepada kalian berdua, sungguhnya syaitan adalah musuh nyata bagi kalian berdua. Ini Allah berbicara dengan suara. Di antara dalil dalam Al-Quran bahwasanya Allah berbicara dengan suara yang didengar. Allah berkata kepada Nabi Musa, fastami' lima yuha. Wahai Musa, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Musa disuruh dengar. Yang didengar itu suara atau bukan? Apa makna yang didengar? Suara atau makna? Suara. Jadi Nabi Musa memiliki keistimewaan. Di antara sifat Nabi Musa dikatakan kalimullah. Nabi Musa adalah kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bilang Nabi Musa tidak pernah diajak bicara oleh Allah, Nabi Musa tidak pernah mendengar suara Allah, maka dia bukan sifatnya kalimullah. Dia sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang sifat bagaimana Allah beri wahyu kepada para nabi, Allah sebutkan di antaranya dua sifat. Kata Allah, perhatikan, dalam surat An-Nisa ayat 163 sampai 164. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Sungguhnya kami telah beri wahyu kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kemudian Allah menyebutkan nabi-nabi tersebut. Di akhir ayat kata Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak berbicara langsung dengan Nabi Musa. Jadi Allah menyebutkan dua model. Ada Allah berikan wahyu kepada para nabi dengan membuat mereka paham. Allah membuat mereka kemudian menyampaikan firman Allah tanpa mendengar. Dan ada nabi yang Allah berbicara dengan mereka langsung, di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw mi wara'i hijab. Dan tidaklah seorang manusia Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan wahyu atau di balik tabir. Dengan wahyu itu dengan Allah wahyukan, dan dengan di balik tabir itu Allah ngajak bicara langsung dengan suara yang didengar. Di antaranya dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah yang diyakini oleh masyarakat. Mudah Allah berbicara ya dengan suara, berbicara dengan Nabi Musa, dialog dengan Nabi Musa, wa matilka biyaminika ya Musa, apa yang ditangankan wahai Musa? Nabi Musa jawab, qala hiya asaya tawakkal 'alaiha. Terjadi dialog. Ya. Ini adalah tongkatku yang aku bertelekan di atasnya. Kata Allah, alqiha ya Musa, lemparkanlah wahai Musa. Jadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi arini ya kaifa tuhyil mauta. Wahai Allah, tunjukkan kepada kau bagaimana cara kau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, apa kau tidak beriman, dan seterusnya. Terjadi dialog. Tapi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana akidahnya Asy'ariyah tentang masalah Al-Qur'an? Gimana? Masih kuat? Adapun akidah Asy'ariyah, karena begitu banyak syubhat dalam benak mereka, sehingga mereka menyatakan Allah tidak boleh berbicara dengan suara. Akhirnya apa? Mereka berkeyakinan Allah memiliki sifat berbicara, tapi sifat berbicara Allah adalah bahasa jiwa yang ada di zat Allah, yang disebut dengan kalam nafsi. Kalam apa? Nafsi, itu bahasa jiwa. Hanya sekedar makna yang ada dalam jiwa, tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Nah, bahasa jiwa Allah inilah yang kemudian diungkapkan dengan ibarat atau hikayat.
Yang ibarat tersebut kalau dengan bahasa Arab jadilah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi dia ibarat ungkapan dari bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Jika diungkapkan dengan bahasa Ibrani jadilah Taurat. Jadi diungkapkan dengan bahasa Syriani jadilah Injil. Maka sebenarnya Taurat, Al-Quran dan Injil itu semuanya adalah ungkapan dari satu yang sama, dari bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Paham atau tidak? Antum nggak paham juga nggak apa, ini nggak harus paham, ya. Karena ini akidah yang menyimpang. Nggak paham juga nggak apa. Ibu-ibu yang susah paham nggak usah paham, ya. Nggak apa-apa, tidak harus paham. Karenanya mereka mengatakan Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah, tetapi dia ungkapan dari bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa yang di depan kita ini makhluk. Ini adalah makhluk, karena makhluk ada huruf-hurufnya. Dan tidak boleh Allah ada huruf-huruf, tidak boleh Allah ada suara. Nah, kalau Al-Quran ini makhluk, ungkapannya bukan bahasa Allah yang sungguhnya, kalau gitu dari mana ungkapan ini? Maka ada khilaf di kalangan ulama Asy'ariyah. Ada yang mengatakan bahwasanya ibarat tersebut Allah yang ciptakan, Allah letakkan di Lauhil Mahfuz. Dan ini adalah pendapat Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, Syarah Jawharatul Tauhid. Ada yang mengatakan ibarat tersebut dari Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran dari Muhammad, kalau Taurat ibaratnya dari Nabi Musa, kalau Injil ibaratnya Nabi Isa. Dan ini pendapat Al-Baqillani dalam kitabnya Insaf. Ada yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan ibaratnya dari Jibril. Jibril yang bikin ibaratnya. Allah bikin Jibril paham, yang mengungkapkan Jibril, mengungkapkan dengan bahasa Arab. Dan ini pendapat disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya. Dari sini kita tahu bahwasanya Asy'ariyah bersepakat dengan Mu'tazilah menyatakan Al-Quran ini apa? Makhluk. Dan ini akidah yang menyimpang. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala tatkala disuruh mengatakan Al-Quran makhluk, dia tidak mau, bahkan disiksa, dicambuk sampai dagingnya lepas, ya. 3 khalifah menyiksanya, tapi dia tetap bertahan untuk mengatakan Al-Quran bukan apa? Bukan makhluk. Karena Al-Quran adalah sifat Allah, kalamullah, sifat yang ada pada zat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah bukanlah makhluk. Taib. Sekarang bagaimana cara membantah mereka? Bantahan mereka banyak. Kita bantah secara global. Pertama, kalau Allah tidak pernah berbicara dengan suara, dan bahwasanya Al-Quran ini adalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Allah sifat berbicaranya adalah dengan bahasa jiwa, hanya sekedar makna, tanpa huruf-huruf dan tanpa suara. Kalau ini benar, kenapa Nabi tidak pernah menjelaskan? Nabi selalu mengatakan firman Allah, kalamullah, Allah berbicara begini, Allah berbicara begini. Langsung Nabi sandarkan kepada Allah. Dan Nabi tidak pernah berbicara, oh Al-Quran ini hanyalah sekedar ibarat dari bahasa jiwa Allah. Tidak pernah. Jangankan dalam hadis yang sahih, dalam hadis palsu pun tidak ada. Nabi tidak pernah jelaskan. Bahkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis secara tegas. Wa idh qala rabbuka, tatkala Rabbmu berkata, langsung. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman langsung dalam hadis-hadis, dan jelas Allah berbicara. Ya, Allah berbicara. Dan kita tahu secara bahasa apapun dalam bahasa Indonesia, bicara itu artinya apa? Ngomong atau bukan? Ngomong, ya. Kalau ada orang bisu, ada makna dalam hatinya yang ingin dia ungkapkan. Apakah orang bisu kita katakan orang berbicara? Saya tanya sama antum. Ada orang tidak bisa ngomong, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tapi lisannya nggak bisa ngomong, kena stroke misalnya. Ada orang nggak bisa ngomong gara-gara kena stroke, tapi ada makna dalam jiwanya, ingin ngomong dia nggak bisa. Saya kemarin ketemu sebagian teman kena stroke, semoga Allah segera menyembuhkannya. Kena stroke, dia ingin bicara nggak bisa, tapi ada yang ingin dia ungkapkan. Orang yang tidak bisa ngomong ini dikatakan bisa berbicara atau tidak? Padahal dia sedang berbicara dalam apa? Jiwanya. Paham? Oleh karenanya tatkala Nabi mengatakan Allah berbicara, semua paham, ya, Allah berbicara dengan suara yang didengar. Karena itulah makna bicara secara umum dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lainnya. Paham atau tidak? Ya, taib. Kalau dibilang bicara jiwa, maka ada takyidnya, dia mengatakan bahasa jiwa, itu lain cerita. Tapi kalau bicara secara umum, secara mutlak, maka yang dipahami oleh orang bicara tersebut ya pakai suara.
Ada pembicaraan. Bantahan berikutnya, kalau kalamullah hanyalah bahasa jiwa, hanya kalam nafsi, tanpa suara, tanpa huruf, tetapi akan hanyalah sekedar makna yang ada dalam jiwa, kalau gitu kalamullah apa bedanya dengan iradah? Tidak ada bedanya. Iradah, kehendak. Apa bedanya dengan kalamullah? Kalau sekedar apa? Sekedar dalam jiwa. Padahal orang Asy'ariyah menyatakan sifatul iradah berbeda dengan sifatul kalam. Tapi kalau sifatul kalam ternyata makna dalam jiwa, maka tidak ada bedanya dengan iradah, kehendak. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Kalau firman Allah tanpa suara, maka sungguhnya Nabi Musa tidak pernah berbicara dengan Allah secara langsung. Kalau gitu Nabi Musa tidak ada bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Hanya diberi wahyu, dipahamkan maknanya. Paham? Maka Nabi Musa tidak lagi istimewa dengan sebutan kalimullah. Dia dikatakan kalimullah karena dia berbicara langsung dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalamullah adalah kalam nafsi, bahasa jiwa, diterjemahkan dengan bahasa Arab jadi Al-Quran, diterjemahkan dengan bahasa Ibrani jadi Taurat, diterjemahkan dengan bahasa Syrian jadi Injil. Kalau begitu harusnya isi Taurat dan isi Injil dan isi Al-Quran harusnya sama, karena sama-sama terjemahan dari kalam nafsi. Faham? Faham atau tidak? Paham? Belum paham? Saya ulangi. Kalamullah bahasa jiwa, ya. Bahasa jiwa Allah adalah makna. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab jadilah apa? Al-Quran. Diterjemahkan bahasa Ibrani jadilah apa? Taurat. Diterjemahkan dengan bahasa Syrian jadi Injil. Berarti Al-Quran, Taurat dan Injil harusnya kandungannya sama, karena sama-sama terjemahan dari satu topik. Paham? Tapi ternyata Al-Quran kalau diterjemahkan bahasa Ibrani tidak jadi Injil, tidak jadi apa? Taurat. Kalau Taurat diterjemahkan bahasa Arab tidak jadi Al-Quran. Topiknya beda. Kemudian kita tahu bahwasanya kalamullah, kalam nafsi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dicatat tidak ada batasnya. Kalamullah ini tanpa penghujung, tidak ada batasnya. Ya. Karena ilmu Allah begitu apa? Luas, ya. Nah, kalau ternyata Al-Qur'an merupakan terjemahan dari kalam Allah, bahasa jiwanya, padahal Al-Qur'an isinya terbatas, cuma 6.000 sekian ayat. Maka Al-Qur'an ini tidak bisa mewakili apa? Bahasa jiwa Allah Subhanahu wa taala. Faham? Karena bahasa jiwa Allah tidak ada batasnya. Sementara Al-Qur'an terbatas cuma 6.000 sekian ayat. Mereka juga berkata, kalamullah, kalam nafsi, bahasa jiwa Allah itu tidak boleh terdiri atas bagian-bagian, karena Allah satu kesatuan. Allah tidak menerima kasrah, Allah tidak menerima berbilang, Allah tidak menerima pembagian. Karena kalau kita bilang sifat kalam Allah yang qadim itu terbagi-bagi, maka ini kesyirikan, kata mereka. Jadi kalam Allah satu makna, yang satu kesatuan, yang qadim, tidak pernah berubah-ubah, tidak ada pembagian, tidak ada berbilang, satu makna kesatuan. Kita bilang kalau begitu Al-Qur'an, ya, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dipahamkan oleh Allah kepada bahasa jiwa Allah, dipahamkan kepada Nabi, kemudian Nabi ungkapkan dengan Al-Qur'an. Pertanyaan kita, waktu Nabi dipahamkan oleh Allah dengan bahasa jiwanya, apakah Nabi paham seluruh bahasa jiwa Allah? Kalau Nabi paham seluruh bahasa jiwa Allah, berarti Nabi tahu tentang ilmu gaib. Berarti ilmu Nabi sama dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan, atau kalau mereka mengatakan Nabi tidak memahami seluruh bahasa jiwa, tapi hanya sebagian, lah berarti kamu mengatakan bahasa jiwa Allah bisa terbagi-bagi. Mereka kenapa tidak mau mengatakan Al-Quran itu kalamullah? Karena mereka mengatakan Al-Quran terbagi-bagi, terdiri atas surat, juz', huruf-huruf. Ini sifat dari suatu yang hudus, suatu yang bukan. Susah juga saya jelaskan sama antum, ya. Sudahlah, pokoknya menyimpang, selesai. Masih banyak tapi ya. Lanjutkan atau tidak? Kalau Nabi memahami seluruh bahasa jiwa Allah, berarti Nabi tahu isi jiwa Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Isa berkata, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub.
Kata Nabi Isa kepada Allah di hari kiamat kelak, "Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang dalam jiwaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Dan Engkau Maha mengetahui segala yang gaib." Nah, kalau Nabi Muhammad dipahamkan oleh Allah seluruh bahasa jiwa Allah, berarti Nabi tahu ilmu gaib, dan ini tidak mungkin, ini kekufuran. Kalau Nabi hanya memahami sebagian bahasa jiwa Allah, berarti bahasa jiwa Allah pun terbagi-bagi, padahal mereka makan tidak boleh terbagi-bagi. Mereka terjerumus pada perkara yang mereka lari darinya. Taib. Terakhir kita bahas syubhat mereka. Baru mulai bahas syubhat. Masih ada waktu? Hah? Sebelum lagi, kita cepatin aja. Taib. Kata mereka, di antara syubhat mereka, kalau Allah berbicara dengan suara, berarti menyamakan suara Allah dengan suara makhluk. Ini sudah dibantah sejak dahulu oleh Al-Imam Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis Nabi SAW, "Wa inna Allah azza wa jalla yunadi bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub." Sungguhnya Allah di hari kiamat kelak akan menyeru dengan suara yang mendengar baik yang jauh maupun yang dekat sama saja. Kata Imam Al-Bukhari, ini berarti beda antara suara Allah dengan suara makhluk. Ini kata Imam Al-Bukhari. Wa hadza dalilun ala anna sautallahi la yushbihu aswatal khalq. Ini Imam Bukhari ngomong gitu. Ini dalil bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara apa? Makhluk. Dan ini keyakinan kita Ahlussunnah. Zat Allah tidak sama seperti zat makhluk. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Mata Allah tidak sama dengan mata makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Kalau suara makhluk, yang jauh sama yang dekat dengarnya beda. Tapi Allah yasma'uhu man qarub kama man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Yang dengar jauh maupun dekat dengarnya sama. Kemudian beliau menyebutkan, lihatlah tatkala Allah berbicara dengan malaikat, mereka seperti mendengar rantai yang ditarik di atas batu sehingga mereka pingsan. Hatta idza fuzi'an qulubihim, kemudian dicabut ketakutan baru mereka sadar, mereka saling ngomong. Qalu madza qala rabbukum? Mereka saling bertanya, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Mereka tidak mengatakan, berarti Allah berbicara, makanya mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Tatkala malaikat saling berbicara di antara mereka, mereka tidak saling pingsan-pingsanan. Paham? Jadi suara malaikat beda dengan suara apa? Allah. Kalau malaikat dengan suara Allah mereka pingsan. Kalau malaikat di antara malaikat tidak apa? Pingsan. Berarti suara Allah berbeda dengan suara makhluk. Syubhat kedua, kata mereka kalau Allah berbicara dengan suara, maka melazimkan Allah membutuhkan tempat keluar suara, pita suara, udara dan lain-lain. Harus ada pita suaranya. Ini kata mereka. Ini sudah dibantah oleh As-Sijzi, ya rahimahullahu taala, dibantah oleh Ibnu Qudamah, ya. Jawabannya, tidak semua suara harus membutuhkan kerongkongan, harus membutuhkan pita suara. Bahkan sebagian makhluk berbicara tanpa pita suara dan tanpa kerongkongan. Contoh, Nabi SAW mengatakan, "Inni la a'rifu hajaran kana bi Makkah kana yusallimu alayya wa inni la a'rifuhu al-an." Sungguh saya tahu ada batu pernah memberi salam kepadaku waktu saya masih di Mekah. Sekarang saya ingat lagi batu itu. Batu memberi salam, ada suaranya atau tidak? Bilang, "Assalamualaikum ya Muhammad." "Assalamualaikum Muhammad." Batu ngomong, ada pita suaranya? Enggak ada. Ada rongganya? Enggak ada, dia bisa ngomong. Ibnu Mas'ud berkata, "Walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal." Kami mendengar makanan bertasbih sementara makanan tersebut dimakan. Ente makan beras, bukan makan beras kalau zaman Nabi. Makan korma. Korma ada pita suaranya, ada rongganya. Waktu dimakan berbunyi, bertasbih di hadapan Nabi SAW. Kunna na'kulu ma'an Nabi SAW wa nahnu nasma'u tasbihat ta'am. Kami makan bersama Nabi dan kami mendengar tasbih dari apa? Makanan. Tanpa pita suara, tanpa rongga, tanpa macam-macam. Kemudian bukankah dalam Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya ada jidha, yaitu batang korma yang dahulunya Nabi kalau berkhutbah bertelekan di atas batang korma tersebut. Waktu dibuatkan mimbar, Nabi pergi ke mimbar, ternyata batang korma tersebut sedih dan menangis. Terdengar suara isakannya oleh para sahabat sampai Nabi datang, kemudian Nabi elus-elus batang korma tersebut. Batang kormanya ada pita suaranya? Enggak ada. Bisa keluar suara tangisan. Padahal untuk buat suara tangisan itu enggak gampang. Pita suaranya harus banyak ya. Rongganya harus jelas. Karena nangis susah, ente aja nangis kan perlu cara khusus supaya bisa nangis. Ini korma enggak ada pita suara, enggak ada rongga-rongga, bisa apa? Bisa nangis. Bukankah pada hari kiamat kelak tangan kita berbicara, kaki kita berbicara? Ada pita suaranya enggak di sini? Enggak ada. Kulit berbicara.
Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata pada kulit-kulit mereka, kok bisa ngomong? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah menjadikan kami bisa berbicara. Fa innahunna mustantaqatun yaumal qiyamah. Ini jari-jari akan dijadikan berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pita suara, tanpa rongga-rongga. Itu makhluk. Allah lebih mudah bagi Allah. Kenapa? Kenapa ente harus menyatakan kalau Allah berbicara harus butuh dengan pita suara? Mereka juga punya syubhat. Kalau Allah berbicara dengan huruf, maka berarti Allah menerima pembagian. Padahal Allah tidak bisa dibagi-bagi. Ini syubhat mereka. Jawaban kita, tidak boleh dibagi bagi Allah, itu zat Allah. Kalau kita bilang Allah itu punya anak, Allah punya istri, Allah satu dari yang tiga, tiga dari yang satu, itulah yang syirik. Tapi kalau pembagian Allah punya sifat ini, sifat ini, sifat, bukankah terbagi? Orang Asy'ariyah menetapkan 7 sifat. Ini kan pembagian berarti. Ya atau tidak? Sifatul kalam, sifatul basar, sama, al-iradah, al-ilm, apa lagi? Al-hayat, satu lagi apa? Al-qudrah, 7. Ini kan beda. Qudrah bukan hayat, hayat bukan ilmu, ilmu bukan sama, sama bukan basar, basar bukan iradah. Berarti ada pembagian. Terus syirik juga kalau begitu. Kita bilang apa salahnya Allah berbicara alif lam mim dzalik? Kenapa tidak boleh? Saya juga heran. Apa dalil ente melarang Allah mengatakan tidak boleh alif lam mim wa ma tilka biyaminika ya Musa? Ada apa di tangan wahai Musa? Kenapa Allah tidak boleh ngomong begitu? Emang salah kalau Allah ngomong gitu tidak jadi Tuhan lagi? Iya, mereka membayangkan kalau Allah ngomong gitu itu bukan Tuhan. Apa dalilnya? Dari mana pemahaman seperti ini? Kenapa kalau Allah bilang wa ma tilka biyami, Allah dialog dengan Musa, kalau Allah tidak boleh jadi Tuhan? Harus tidak boleh pakai suara. Kalau pakai suara berarti bukan Tuhan. Ini dari mana seperti ini? Syubhat masuk dalam otak mereka, membaca ilmu kalam akhirnya bikin kaidah yang aneh-aneh. Taib, demikian para hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini sebagian dari akidah mereka. Tentunya kita mengenalnya untuk kita jauhi. Kalau kita ketemu dengan mereka, kita nasihati dengan cara yang baik tentunya, ya. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas akidah yang benar. Nah, kaum muslimin, ya, itu tadi bantahan yang cukup detail dari Ustadz Firanda Andirja hafizahullah taala, kaum muslimin. Dan penjelasan Ustadz Firanda Andirja ini lebih bisa diterima oleh akal kaum muslimin, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya maha kuasa atas segala sesuatu, kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, menggunakan bahasa Arab, ya. Kemudian disampaikan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ahlu sunnah wal jamaah mempercayai bahwa Al-Quran itu kalamullah, itu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cerminan bahasa jiwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan bahasa Jibril, bukan bahasanya Muhammad SAW. Itu murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi kalau akidah orang-orang seperti si Udin, akidah Asy'ariyah menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu bukan makhluk, akan tetapi makhluk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa huruf, dan sebagainya. Itu akidah yang mereka bangun di atas akal dan hawa nafsu, kaum muslimin, ya. Itu kan jelas. Itu akidah yang dibangun di atas hawa nafsu mereka, kaum muslimin. Mereka sudah memikirkan dengan akal. Mereka berpikir seandainya Al-Quran itu disebut firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya masa iya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan bahasa Arab? Namanya pakai suara, pakai bahasa, itu makhluk, ya. Sementara di dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Musa. Ya, dari kisah Nabi Musa bercakap-cakap, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Musa mendapatkan gelar kalimullah, itu saja sudah menjadi bantahan telak bagi akidah mereka, kaum muslimin, ya. Dan kami rasa apa yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala tadi, kaum muslimin, itu sudah cukup jelas, ya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala tersebut, kaum muslimin, semakin menguatkan akidah kita di atas akidah yang hak, kaum muslimin, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.